Bab 744. Maaf, Pak Ronald. Aku nggak bisa minum alkohol, kata Aurel dengan sopan dan tegas. Dia menolak gelas minuman yang disodorkan oleh seorang pria muda tampan. Para pria dan wanita lain di sekitarnya pun langsung membujuk. Aduh, Aurel, kamu kok nggak peka? Pak Ronald itu sutradara paling hebat di stasiun TV kami. Tapi masa kamu nggak mau menghormatinya? 11. Ayahnya Pak Ronald itu kepala stasiun TV kami. Proyekmu itu bisa diselesaikan hanya dengan satu kalimat dari Pak Ronald. Adril refleks tertawa mencibir. Dasar wanita bodoh satu itu. Bukannya berusaha menjilat kepadanya, Aurel malah minum-minum dengan pecundang seperti itu. Adril pun berbalik arah dan berjalan menuju ke kursi Aurel. Sementara itu, Ronald yang duduk di depan Aurel itu menyahut sambil tersenyum dengan senang. Aurel, aku ini bukan orang sembarangan yang suka menawarkan minum-minum seperti ini loh. Masa iya kamu benar-benar nggak mau menghormatiku? Maaf, tapi aku memang nggak bisa minum alkohol. Aurel terlihat jelas merasa tidak senang. Tetapi dia berusaha menahan amarahnya dan menjaga tutur katanya agar tetap sopan. Oke, kalau gitu kamu nggak usah minum. Jangan sampai aku terkesan jadi orang yang sukanya memaksa. Ujar Ronald sambil meletakkan gelasnya. Lalu melanjutkan lagi sambil tersenyum kecil. Tapi, ayo nanti kita diskusikan filmmu tentang Mahaguru Adril itu. Mahaguru Adril apaan? Cemooh salah seorang yang duduk di samping Aurel. Jangan bilang kamu benar-benar naksir dengan Mahaguru Adril itu. Masa ia seorang mahaguru dari kota silat selevel dengan sutradara seperti Pak Ronald? Semua mahaguru di kota Majaya saja nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Pak Ronald. Ronald yang dielu-elukan itu hanya goyangkan gelas anggurnya dengan santai sambil tersenyum. Dia menatap Aurel seolah-olah Aurel adalah mangsanya. Walaupun merasa jengkel, Aurel tetap menahan amarahnya dan berkata, Pak Ronald, kita kan sudah sepakat soal film Mahaguru Adril. Kepala stasiun TV sudah setuju mau memfilmkan tokoh positif sepertinya. Oh, ya. Sepertinya ayahku salah dengar. Coba nanti aku ingatkan dia lagi. Sahut Ronald sambil tersenyum kecil. Kamu. Aurel benar-benar merasa kesal. Ronald juga tidak tergesa-gesa. Dia menyesap anggurnya. Lalu meletakkan gelas minumannya di depan Aurel. Setelah itu, Ronald menatap Aurel dengan tenang. Maksud tatapannya itu terbaca dengan jelas. Proyek Aurel tidak akan tembus apabila dia tidak menenggak isi satu gelas ini. Oke, sini ku minum. Aurel pun hendak mengambil gelas anggur itu sambil menahan amarahnya. Begitu dong, Aurel. Aku benar-benar memiliki kesan baik terhadapmu. Menurutku, kamu punya masa depan yang cerah kalau bergabung ke dalam tim. Ujar Ronald sambil tersenyum dengan bangga. Tangannya yang mesum itu juga berusaha merangkul pinggang Aurel. Tepat pada saat itu, Adril menarik Aurel berdiri. Menurutku, kamu malah nggak punya masa depan sama sekali. Timpal Adril sambil menatap Ronald dengan dingin. Aurel sontak menengadah dengan kaget sekaligus gembira. Idolaku. Perubahan ekspresi Aurel yang tiba-tiba itu menyulut amarah Ronald. Dia menatap Adril dari atas hingga ke bawah dengan dingin. Lalu bertanya, kamu si Adril yang mau difilmkan itu? Berani-beraninya kamu mengusik pestaku. Sombong sekali kamu. Beberapa orang lainnya yang duduk di samping pun segera ikut mencaci maki. Kamu tahu nggak Pak Ronald itu siapa? Begitu dia angkat bicara. Filmmu itu nggak bisa tayang. Berani-beraninya kamu mengusik Pak Ronald. Dasar cari mati. Nggak tahu diri sekali sih. Kamu itu cuma seorang penduduk kota Silas yang harus bergantung pada ketenaran Pak Ronald. Cepat minta maaf ke Pak Ronald. Adril hanya balas menggeleng-gelengkan kepalanya dengan tidak percaya. Baginya, semua orang ini adalah sekumpulan orang rendahan yang tidak pantas mendapatkan perhatiannya. Dia pun menarik tangan Aurel sambil berkata, ayo, biar kuantar pulang.
Ronald menggoyang-goyangkan gelas anggurnya dengan ekspresi datar. Lalu berujar dengan nada angkuh. Dengar baik-baik, Aurel. Kalau kamu berani-beraninya pergi hari ini, mulai besok kamu nggak usah masuk kantor lagi. Lalu, film tentang temanmu dari desa ini juga nggak akan ditayangkan. Kamu, Aurel benar-benar merasa murka. Oke, kamu nggak usah masuk kerja lagi. Cuma jadi pembawa acara, kan? Nanti aku akan minta Tanto untuk memberikanmu pekerjaan yang lebih baik, sahut Adril dengan santai. Tanto itu sudah seperti penguasa di daerah ini. Mengatur pekerjaan seorang pembawa acara adalah masalah sepele. Ronald terdiam sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. Ya ampun, kamu mau minta Pak Tanto mengatur pekerjaan untukmu? Kamu ini lagi mimpi apa bagaimana? Aku saja harus memperlakukan Pak Tanto dengan hormat. Kamu pikir Pak Tanto itu budakmu yang wajib menjalankan apapun perintahmu? Hah? Kurang lebih. Jawab Adril sambil tersenyum. Saking setianya Tanto, pria itu bahkan sampai menyiapkan pesta untuk Adril. Tentu saja mereka semua tertawa terbahak-bahak mendengar respons Adril. Ronald bahkan menatap Adril seolah-olah pria itu adalah badut. Astaga, kamu ini memang kampungan sekali. Kamu bahkan kemungkinan nggak tahu siapa itu Pak Tanto dan cuma sok membual. Ronald pun mengambil sebotol minuman keras, lalu mengedipkan matanya ke Adril dengan geli. Ayo, sini. Biar ku kasih lihat barang bagus buatmu. Ronald, jangan sok kamu mentang-mentang kamu itu anaknya kepala stasiun TV. Tegur Aurel dengan sangat kesal. Dengar, ya. Idolaku bukanlah orang sembarangan yang bisa kamu usik sesuka hatimu. Aku juga nggak mau pekerjaan itu.